Disclaimer. Kisah ini berawal dari kisah seorang supir truk, dari seorang laki-laki, dan kebetulan dia adalah seorang teman saya. Salah satu teman saya, yang mana teman saya ini sebut saja namanya Komar. Komar ini adalah seorang laki-laki yang berusia 30-an. Dan kenapa saya menyebutnya Komar? Karena dia tidak ingin namanya disebut dalam konten, dalam video ini. Kisah ini berawal saat Komar telah selesai mengirimkan barang dari Bali. Dan Komar ini tidak sendirian, dia ditemani oleh keneknya yang kita sebut saja Kamir. Komar dan Kamir ini berangkat dari Bali sampai Semarang itu dengan keadaan baik-baik saja. Tidak ada kendala apapun di perjalanan. Dan waktu memasuki suatu daerah yang pasti kalian sudah tidak asing dengan daerah ini. Dan daerah ini adalah Alas Roban. Si Komar dan Kamir ini sampai Alas Roban sekitar jam 12 malam. Mereka lewat dengan santai, dengan pelan. Dan Komar itu biasanya dia melewati Alas Roban itu tidak lama, tidak membutuhkan waktu lama. Tapi entah kenapa malam itu Komar merasa kayak lama begitu. Lama banget, cok. Seperti lama banget melewati Alas Roban ini. Seakan-akan dia merasa kayak muter-muter aja gitu. Dan sampai di situasi truk Komar ini mengalami pecah ban belakang sebelah kiri. Karena saking lamanya mereka berputar-putar tidak kunjung keluar dari Alas Roban ini. Dan Komar pun berhenti. Lalu dia menyuruh keneknya untuk turun untuk mengecek apakah rodanya emang benar-benar bocor atau benar-benar meletus atau tidak. Setelah dicek ternyata aman. Lalu Komar pun berhenti sejenak untuk mendinginkan mesin truk. Setelah beristirahat beberapa saat, Komar melanjutkan kembali perjalanannya. Dan sama, kejadian yang sama terulang terus. Dia seakan-akan kayak gak keluar-keluar gitu dari Alas Roban ini. Dan sampai dia merasakan bahwa rodanya itu ada yang pecah di sebelah kanan. Lalu dia berhenti, dia turun dan mengecek rodanya sebelah kanan. Dan setelah dikelilingi ternyata benar, roda belakang sebelah kanan itu pecah. Dan Komar pun sambil beristirahat sejenak, sambil menyiapkan alat-alat untuk mengganti roda tersebut. Lalu Komar mengganti ban, mencongkel, menyopot rodanya, dan dia mengalami kesulitan. Lalu si Komar berteriak kepada temannya si Kamir. "Woi Kamir, kamu ngapain di situ? Bantu aku sini. Singkat cerita, Komar ini kesulitan untuk melepas ban.
dan memanggil si Kamir. Lalu si Komar pun menyuruh, tolong ambilkan aku kunci 24. Lalu dikasihkan ke Komar. Dan melepas. Dan si Komar masih kesulitan dalam melepaskan baut roda. Sampai akhirnya si Komar menyuruh lagi si Kamir untuk mengambilkan pipa besi yang biasanya untuk mencopot baut roda. Setelahnya itu Komar memanggil lagi si Kamir. Ambilkan aku pipa yang ada di bak belakang. Dan diambilkan juga. Diberikan ke Komar. Dan setelah itu berhasil dilepas rodanya. Setelah berhasil dilepas, roda yang baru dipasang, udah selesai terpasang. Udah, si Komar merapikan lagi peralatan yang buat dia copot ban. Copot roda maksudnya. Setelah itu dia menyalakan rokok. Sambil berkata, akhirnya selesai juga. Dan tidak ada jawaban dari si Kamir. Si Komar pun ya udah, mungkin dia udah masuk ke kabin tanpa rasa curiga sedikit pun. Sudah, lalu Komar berkeliling lagi mengecek apakah ada yang perlu ditali atau adakah yang perlu dirapikan lagi dari baknya, dari barang-barangnya. Udah, setelah dicek muter-muter aman. Ternyata tidak ada yang perlu dibenahi lagi. Setelah itu Komar masuk ke truk. Dan disinilah terjadi sebuah kejanggalan yang aneh. Komar masuk ke dalam truk, dia kaget, terkejut. Dan ternyata si Kamir itu tidur. Setelah itu Komar membangunkan si Kamir. Oi, bangun lu. Lu dari tadi tidur apa gimana? Lah kenapa? Gue dari tadi tidur. Dari mana? Ya dari keluar tol. Terkejut si Komar. Ternyata dari keluar tol itu Kamir tidur. Si Komar pun dengan wajah kaget. Dia pun masih diam dan melanjutkan perjalanan sampai keluar di alas roban. Setelah itu berhasillah si Komar keluar dari alas roban. Dia mencari sebuah warung atau sebuah minimarket lah, buat dia istirahat sambil minum, sambil makan juga. Dia sambil bercerita dengan si Kamir bahwa di alas roban tadi si Komar ini sempat menyuruh si Kamir untuk keluar ngecek roda apakah ada yang bocor. Setelah itu Komar meminta tolong lagi kepada Kamir untuk mengambilkan barang-barang untuk melepas roda, karena roda bagian belakang kanan itu pecah. Dan gimana kalau kalian Dan si Komar pun begitu shock, begitu kaget. Si Kamir pun juga terkejut. Soalnya dari tadi Kamir ini tidur. Lantas siapa yang mengambilkan kunci, mengambilkan pipa besi, yang mengecek ban truk tadi siapa? Jadi pertanyaan besar sampai saat ini. Coba bayangin kalau kalian di posisi itu, apa yang akan kalian lakukan? Saya Aji, see you next time.
Peace.